Cerita diawali dengan ditampilkannya seseorang yang sedang berlari dari sesuatu yang sedang menyerangnya. Orang itu adalah seorang pria bernama Duan Fei, yang pada awalnya hanyalah seorang mahasiswa biasa. Namun, 20 tahun yang lalu, tiba-tiba sejumlah besar zombie muncul di bumi, dan hidupnya hancur seketika dalam bencana itu. Dirinya pun sebenarnya tidak mengetahui mengenai bagaimana ia bisa bertahan hidup 20 tahun lamanya di era yang seperti itu. Walaupun pada awalnya ia hanya bisa bersembunyi dikarenakan takut mati. Namun pada akhirnya secara bertahap dirinya tak lagi merasa takut. Selain itu, dirinya pun merasa meskipun ia mati, kemungkinan ia tidak akan bisa menghadap ke hadapan keluarganya lagi. Hal itu dikarenakan selama 20 tahun tersebut dirinya ternyata telah meninggalkan anggota keluarga terakhirnya. Dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selalu mengikutinya setiap hari, dirinya pun sudah mulai muak dengan kehidupannya, hingga membuatnya kini tak bersembunyi dan berlari lagi. Bahkan, jika dirinya mati, ia hanya ingin masuk ke neraka dan menebus kesalahannya tersebut. Pada saat ini, dirinya yang sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk menghadapi zombie tingkat tinggi. Namun ternyata, semua serangannya tidaklah berpengaruh apa-apa pada zombie tersebut. Dan ia pun tersadar bahwa dirinya memanglah masih sangatlah lemah. Hingga pada akhirnya, dirinya pun berteriak dan meminta kepada zombie-zombie tersebut untuk segera membunuh serta mengakhiri hidupnya itu. Dan singkat cerita, Duan Fei pun terbangun. Namun, dirinya lalu terkejut setelah mengingat seharusnya ia telah mati dan sekarang malah terbangun di sebuah kamar yang terlihat seperti kamarnya saat 20 tahun yang lalu. Dengan angin sejuk serta udara segar yang ia rasakan saat ini, dirinya pun merasa bahwa mungkin saat ini ia hanya sedang bermimpi. Ia lalu menoleh ke arah lain dan melihat sebuah foto dirinya bersama dengan adiknya yang diambil 20 tahun yang lalu. Dan ia lalu bertanya-tanya kenapa mimpi tersebut sangatlah terasa nyata. Hingga saat ia lalu menoleh ke arah cermin, dirinya lalu melihat tampilannya kini kembali seperti saat 20 tahun yang lalu. Dan ia pun mulai berpikir apa mungkin dirinya itu telah kembali ke masa lalu. Tiba-tiba ia teringat dengan adiknya. Dengan cepat ia langsung berlari keluar kamar dikarenakan jika memang benar ia telah kembali ke 20 tahun yang lalu, maka seharusnya adiknya itu masihlah hidup dan ia pun bergegas untuk mencari adiknya. Masih sangat jelas teringat di ingatannya mengenai saat-saat awal kiamat yang mana para zombie menyerbu rumahnya dan dikarenakan ia sangat pengecut, dirinya pun hanya bisa gemetaran ketakutan. Dan lalu meninggalkan adik perempuannya yang cacat dengan melarikan diri seorang diri. Hingga pada akhirnya selama 20 tahun sampai dengan saat ini, dirinya pun selalu dipenuhi perasaan bersalah atas hal tersebut. Namun, jika memang ia telah kembali ke 20 tahun yang lalu, maka dirinya harus bisa melindungi adiknya yang bernama Duan Xiu itu, yang juga merupakan satu-satunya anggota keluarganya. Ia lalu menuju ruang keluarga yang lalu melihat jam dinding yang juga menunjukkan bahwa hari ini adalah tanggal 20 Desember 2012 yang juga merupakan hari di mana surat pemberitahuan pendaftaran di universitasnya tiba. Hingga pada akhirnya ia sangatlah yakin bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke hari sebelum para zombie tiba. Sembari melangkah dengan penuh harap, dirinya lalu melangkahkan kakinya lagi ke ruangan lain. Dengan ia yang sangat tidak menduga bahwa dirinya akan bisa bertemu adiknya lagi, ia pun lalu membuka pintu. Hingga pada akhirnya, dirinya melihat sosok adiknya yang masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja, sedang duduk menghadap jendela. Kakak, kenapa kamu kesini? Kak, apa ada yang salah? Tanya adiknya yang merasa heran dengan Duan Fei, yang mana dirinya hanya bisa menangis, lalu menangis terisak-isak.
dan dengan perasaan yang tak bisa digambarkan lagi, dirinya lalu memanggil adiknya serta meminta maaf. Berulang kali ia meminta maaf sembari memeluk erat adiknya itu. "Kak, kenapa? Apa kamu mimpi buruk lagi?" tanya adiknya yang merasa heran. Namun, Duan Fei hanya bisa menjawab di dalam hatinya bahwa ia meminta maaf dikarenakan telah membiarkannya mati pada saat itu. "Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan melindungimu, Kak." "Tidak, giliranku untuk melindungimu. Aku tak akan membiarkanmu terluka lagi." Lalu, Duan Fei melihat ke arah jam yang telah menunjukkan jam 10:30 siang. Dan dirinya tersadar bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Dan lalu meminta izin kepada adiknya bahwa dirinya akan pergi keluar sebentar dan menyuruh adiknya itu untuk tidak keluar kemana-mana. Diketahui zombie akan muncul pada tanggal 21 Desember tepat tengah malam, yang artinya hanya tersisa beberapa jam lagi sampai saat itu terjadi. Bencana yang tidak diketahui ini tidak memiliki tanda-tanda akan terjadi dan hanya dalam waktu 1 jam. Hal itu telah berhasil menyebar ke seluruh dunia. Setengah dari populasi dunia akan menjadi zombie. Hewan akan menjadi monster setelah tergigit, dan makhluk hidup lainnya juga akan langsung menjadi zombie setelah terkena gigitannya. Sejak dirinya dilahirkan kembali, maka ia tidak bisa hanya menunggu dan lalu mati. Dan saat ini, ia harus mengambil sebuah tindakan. Persediaan merupakan permasalahan terbesar saat terjadi zombie outbreak. Dalam bencana, bahkan sepotong roti akan menjadi lebih berharga dibandingkan dengan nyawa beberapa orang. Jadi, langkah pertamanya adalah untuk mengumpulkan persediaan. Suasana yang damai dan makmur ini akan menghilang dalam waktu setengah hari dan akan menjadi bencana kiamat. Singkat cerita, Duan Fei kini sudah berada di supermarket dan sedang berbelanja kebutuhan. Terutama dia membeli sangat banyak biskuit yang sangat disukai adiknya. Dengan Duan Fei yang telah membeli sangat banyak kebutuhan, ternyata membuat si pelayan supermarket terheran-heran hingga membuatnya bertanya pada Duan Fei apakah akan membeli lebih banyak lagi. Duan Fei pun lalu menjawab bahwa dirinya telah menyewa sebuah truk untuk membawa belanjaannya itu. Singkat cerita, pada jam 6 sore, Duan Fei kini sudah sampai di rumahnya. Ia pun lalu membongkar belanjaannya dari dalam truk, dengan Duan Fei yang membayar ongkosnya 2 kali lipat dan juga memberikan sekotak biskuit kepada si supir. Ia juga mengatakan pada si supir untuk segera pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Jam 8 malam, senjata telah selesai ia buat dan ia juga menyiapkan sebuah peta kertas. Hal itu dikarenakan saat bencana terjadi, semua jaringan wifi dan telepon tidak akan berguna. Tiba-tiba, adiknya datang, yang lalu memarahi kakaknya. Hal itu dikarenakan Duan Fei telah memakai semua uang tabungan. Dan ia pun bertanya pada kakaknya mengenai apa yang ingin ia lakukan. Duan Fei lalu mengatakan bahwa seandainya ia menjelaskan bahwa akan terjadi wabah zombie, maka dipastikan adiknya tidak akan mengerti. Dan ternyata memang benar, adiknya lalu hanya menanyakan wabah zombie yang ia maksud. Menanggapi hal itu, Duan Fei lalu menjawab bahwa dirinya tidak peduli adiknya mengerti atau tidak. Yang pasti, adiknya akan mengerti di saat beberapa jam lagi. Di jam-jam yang tersisa, Duan Fei lalu mengajak adiknya untuk bersama-sama menikmati udara segar serta mengucapkan selamat tinggal pada era yang damai itu. Adiknya yang melihat kakaknya seperti itu, lalu menganggap kakaknya itu sangatlah aneh. Namun, pada saat ia melihat ekspresi kakaknya, ia lalu merasa bahwa kakaknya tidaklah sedang berbohong. Dan dengan dirinya yang baru pertama kali melihat ekspresi serius dari kakaknya, ia lalu memiliki firasat bahwa yang diucapkan kakaknya itu akan terjadi. Duan Fei yang sudah sangat bersiap diri, ia lalu mengungkapkan bahwa periode yang akan datang dikenal sebagai awal kiamat atau revolution, dan itu akan berlangsung selama seminggu penuh. Dalam minggu itu, 90% populasi bumi akan menjadi zombie dan mati. Namun untungnya yang selamat akan berevolusi,
dan Duan Fei lalu berharap dirinya akan termasuk ke dalam yang 10% itu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan tepat tengah malam. Terlihat seorang pria sedang minum di pinggir jalan. Hingga tiba-tiba muncul sebuah pesan di smartphone-nya yang isinya adalah menyuruhnya untuk memperbaiki komputer yang rusak di kantornya. Dirinya yang merasa kesal terhadap perintah egois dari atasannya, lalu dikejutkan dengan suara menggerung dari seekor anjing. Dirinya yang masih sangat kesal lalu melampiaskan emosinya dengan cara menimpuk si anjing tersebut. Pria itu yang lalu menghiraukannya tidak sadar bahwa anjing itu menjadi sangatlah marah. Hingga saat ia tersadar, ternyata anjing itu sudah mulai akan menerkamnya. Dan juga, anjing itu bukanlah anjing biasa. Dan pria itu pun mati dikarenakan monster anjing itu. Ternyata di waktu yang sama, fenomena kemunculan sosok misterius dan juga zombie mulai terjadi di seluruh penjuru kota. Orang-orang yang tidak siap hanya bisa berteriak serta berlari ketakutan melihat orang-orang mulai berubah menjadi zombie dan mulai menyerangnya. Sedangkan Duan Fei dan adiknya yang kini sedang mengamati kejadian di luar dari dalam rumahnya. Xiu lalu bertanya kepada kakaknya mengenai orang-orang yang kini sedang saling mencabik-cabik serta menggigit satu sama lain. Dan Duan Fei lalu mengatakan bahwa mereka semua telah menjadi zombie, yang berarti bahwa secara resmi kiamat sudah dimulai dan mereka kini telah memasuki era revolution. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil sembari mengetuk-ngetuk dari balik pintu. Orang itu meminta kepada mereka untuk membukakan pintu dan menolongnya. Xiu yang lalu mengatakan pada Duan Fei bahwa itu adalah suara Bibi Huang. Sontak Duan Fei terkejut. Hal itu dikarenakan itu merupakan skenario terburuk dalam kehidupan yang sebelumnya, yang mana Bibi Huang datang meminta tolong, yang lalu pada saat Xiu membukanya, ternyata Paman Huang yang sudah menjadi zombie lalu masuk dan menyerang Xiu. Dan pada saat itu, Duan Fei yang sangat ketakutan, dia tidak peduli lagi dengan permintaan tolong dari adiknya. Dan lalu ia pun hanya meninggalkannya dan melarikan diri. Dan saat ini, skenario tersebut akan terjadi lagi. Bibi Huang yang masih berteriak untuk cepat-cepat membukakan pintu. Xiu lalu bergegas menuju pintu dan lalu membukanya. Namun, pada saat Xiu menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba ia mendadak terkejut. Hal itu dikarenakan sosok Bibi Huang di hadapannya telah digigit Paman Huang yang telah berubah menjadi zombie. Dan Xiu pun lalu hanya bisa memanggil nama kakaknya sembari ketakutan. Scene lalu flashback ke kehidupan Duan Fei sebelumnya. Terlihat Duan Fei yang sedang menerima pemberian minuman dari Senior King. Dirinya yang lalu mengucapkan terima kasih namun dengan ekspresi yang dingin. Senior King pun lalu menanyakan alasan mengapa Duan Fei selalu terlihat sangat marah. Duan Fei pun hanya menjawab bahwa Senior King sudah bersama dengannya selama bertahun-tahun. Dan dia pasti tahu bahwa Duan Fei memanglah selalu seperti itu. Senior King yang mendengar jawaban itu lalu hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu memang benar. Bahkan sudah bertahun-tahun lamanya dirinya tak pernah terlihat tersenyum. Dan Senior King pun mengatakan pada Duan Fei bahwa tidak perlu khawatir dengan operasi nanti, dikarenakan timnya akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua zombie. Apalagi menurutnya itu sangatlah tidak berbahaya, dikarenakan zombie tingkat tinggi sepenuhnya telah dibunuh. Dan dengan penuh keraguan, Duan Fei lalu mengatakan bahwa semoga saja benar-benar akan seperti itu. Kecepatan penuh! Cepat, ada 3 zombie tingkat tinggi di belakang, ucap orang-orang dari timnya Duan Fei yang sedang berlari dan lalu akhirnya terhenti dikarenakan mereka telah disergap oleh 3 zombie tingkat tinggi. Mereka yang lalu mencoba untuk terus maju sembari mempertahankan formasi. Lalu tiba-tiba, salah satu zombie mulai menyerang mereka, hingga saat zombie lain mulai akan menyerangnya juga. Datang Duan Fei dan menahan serangan tersebut. Senior King, kenapa kau hanya menonton? Kemari dan bantulah,
dengan Senior King yang terdiam dan lalu dengan sayup-sayup mengucapkan kata-kata. "Apa yang kau katakan? Hei, jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Kepergian dari Senior King itu lalu mengingatkan Duan Fei yang mana dirinya telah meninggalkan adiknya ketika meminta pertolongan. Jadi, inikah perasaan ditinggalkan? Sudah cukup. Ini sudah cukup. Duan Fei kini telah menyadari bagaimana depresi dan putus asa adiknya ketika ia melihat ke arah belakang dan melihat dirinya melarikan diri. "Siyu, tutup matamu! Dengan aku yang kini terlahir kembali, aku tak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Aku akan menebus kejahatan yang aku lakukan di masa lalu." "Kakak, Paman Huang, dia sudah menjadi zombie. Tapi jangan khawatir, aku tak akan membiarkan dia menyakitimu. Siu, tenang dan dengarkanlah. Tutup matamu, ini akan segera berakhir." Dengan zombie yang kini telah bangkit kembali dan mulai maju menyerang, hingga saat tangan zombie itu akan meraih wajah Siu. Tangan zombie itu pun langsung dipotong begitu saja oleh Duan Fei. Ini adalah zombie di awal-awal wabah. Dia tidak memiliki kecerdasan ataupun kebijaksanaan. Mereka hanya punya insting untuk makan. Bagiku, seseorang yang telah bertarung melawan zombie tingkat tinggi setengah hari yang lalu, walau tubuhku saat ini tidaklah lebih kuat dengan tubuhku di kehidupan sebelumnya, tetapi aku memiliki pengalaman bertarung, dan membunuhnya itu sangatlah sederhana. Dengan Duan Fei yang menyerang zombie itu tanpa ampun, tiba-tiba adiknya memanggil namanya, dan dirinya yang kini mengetahui ada seseorang di belakangnya. Lalu adiknya mengatakan bahwa itu cukup. Siu meminta dengan sangat kepada kakaknya untuk berhenti. Dengan sosok bibi dan Paman Huang yang kini sudah tergeletak di hadapan pintu kamarnya, Duan Fei lalu meletakkan senjatanya dan lalu memeluk adiknya sembari mengucapkan, "Tidak apa-apa, kita aman sekarang." Duan Fei yang lalu mencoba menenangkan adiknya. Tiba-tiba terdengar suara, "Membunuh zombie, memperoleh poin evolusi. Menggunakan 1 poin evolusi untuk mengaktifkan sistem." Duan Fei yang terkejut dengan suara itu sontak berteriak mengatakan siapa yang telah berbicara. Namun ternyata Siu tidak mengerti maksud perkataan kakaknya itu. Hal itu dikarenakan dirinya tidaklah mendengarkan suara apapun. Tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuh Duan Fei dan mulai terlihat aura hitam akan melahapnya, hingga tiba-tiba membuat pandangannya pun kini perlahan semakin mengabur dan ia pun mulai tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Dengan sebuah simbol di hadapannya, serta juga ada kupu-kupu bercahaya yang lalu menerangi kegelapan di tempat itu. Dan lalu terlihatlah sebuah tempat di mana Duan Fei kini berada, yang mana itu merupakan sebuah tempat seperti altar dewa, yang juga terdapat patung-patung dewa di sekelilingnya. Hingga saat dirinya bertanya-tanya mengenai patung-patung di sekelilingnya itu, tiba-tiba mata dari patung-patung itu bercahaya, dengan cahaya yang tepat mengenai dahinya Duan Fei. Secara mengejutkan dirinya lalu merasakan ada banyak sekali kepingan-kepingan informasi yang masuk ke dalam otaknya. Lalu muncul pemberitahuan, evolusi sistem diaktifkan, proses pengenalan host dimulai. Dan lalu cahaya tersebut menyelubungi tubuhnya hingga muncul lagi pemberitahuan yang mengatakan bahwa rantai gen sedang dicocokkan. Dan tak selang lama kemudian juga mengatakan bahwa pencocokan rantai gen telah dikonfirmasi. Mulai penggabungan gen, masuk ke sistem. Proses pencocokan gen selesai.
host telah diakui. Tubuhku terasa seperti penuh dengan kekuatan. Dari kepingan-kepingan informasi yang telah memasuki otaknya, kini ia dapat mengetahui bahwa simbol di hadapannya itu merupakan pohon evolusi. Setelah perbaikan pada dirinya, gennya pun kini telah berevolusi dan itu membuat hatinya terasa seperti terhubung dengan darah. Dan pohon evolusi itu berfungsi untuk mengontrol sistem evolusi, serta untuk meningkatkan gennya lebih jauh dan berkembang. Untuk berkembang lebih jauh, dirinya harus membayar harga, dan harganya itu adalah dengan menggunakan poin evolusi. Dengan membunuh zombie, setiap zombie tingkat rendah itu akan memberikannya 1 poin evolusi. Selain itu, dirinya juga dapat memperkuat tubuhnya, keterampilannya dalam bertarung, keterampilan bertahan hidup, probabilitas, dan lain-lain. Lalu muncul sebuah notifikasi untuk mengaktifkan sistem evolusi menggunakan 1 poin. Dengan 2 buah pilihan, ya atau tidak, dan secara yakin Duan Fei lalu memilih ya. Setelah dunia menjadi kiamat, dirinya pun menjadi sadar bahwa menjadi lebih kuat akan menjadi jaminan yang lebih baginya, meskipun dirinya memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Namun tubuhnya masih sangatlah lemah, dan kini dengan adanya sistem pembagian stat point yang ia miliki, dirinya pun merasa bahwa saat ini yang ia butuhkan adalah untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya ia pun memasukkan 2 poin yang tersisa ke stat strength. Setelah strength-nya ditingkatkan 2 poin, dirinya pun kini mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, dan sangat jelas terasa bahwa kekuatannya telah meningkat. Di kehidupan ini, dengan buff dari pohon evolusi, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang, dan aku pasti akan melindungi adik perempuanku. Hingga pada akhirnya, perlahan-lahan dirinya mulai tersadar. Ia pun melihat sosok adiknya sedang tertidur di pangkuannya. Dengan Duan Fei yang terbangun, lalu membuat Xiu juga ikut terbangun. Maaf, aku membangunkanmu. Kakak, akhirnya kamu bangun. Kamu telah membuatku benar-benar merasa takut, dikarenakan kamu tiba-tiba pingsan. Aku pasti kelelahan. Maaf telah membuatmu khawatir. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan kenapa-napa. Aku kan sudah bilang padamu bahwa aku akan menjagamu di sisiku. Jadi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Kini, untuk memastikan keselamatan Xiu, Duan Fei lalu merasa harus segera membersihkan area di sekitarnya. Dan yang pertama, dirinya akan membersihkan mayat bibi dan paman Huang, karena jika tidak itu akan menarik lebih banyak zombie. Namun, di saat ia keluar dari ruangannya, ternyata tempat mayat itu berada sudahlah kosong, dan yang dirinya lihat hanyalah jejak darah yang terseret hingga ke arah lantai bawah.